teman-temanku yang mencari kebenaran, saya selalu menekankan bahwa waktu adalah linear. Namun, dalam sebuah hadis serta spiritual, saya menyadari bahwa waktu juga bersifat siklikal dan organis. Waktu bukan sekedar angka di jam dinding. Waktu adalah ruang di mana cahaya Tuhan bermanifestasi. Dalam kitab Goal of Dues, kita dihadapkan pada sebuah rahasia besar, yaitu 5 waktu sholat: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sebenarnya adalah simbol dari era kepemimpinan para kekasih Allah. Sholat bukan hanya ritual untuk mengisi waktu, melainkan cara manusia untuk menyelaraskan frekuensi jiwanya dengan pemimpin ilahi yang sedang bertugas di era tersebut. Jika Anda sholat tanpa menyadari siapa matahari di zaman Anda, maka Anda sholat dalam kegelapan frekuensi. Mari kita bedah waktu pertama, subuh. Secara fisik, subuh adalah saat benang putih mulai terpisah dari benang hitam. Ini adalah momen transisi paling dramatis dalam alam semesta, peralihan dari kegelapan menuju cahaya siang. Dalam perspektif esoteris yang kita bahas, subuh mewakili era Imam Muhammad Al-Mahdi alaihissalam, Imam ke-12. Mengapa? Karena dunia telah melalui malam goib yang sangat panjang. Ribuan tahun manusia meraba-raba dalam kegelapan tanpa kehadiran fisik seseorang utusan Allah yang memimpin secara terang-terangan. Munculnya Imam Al-Mahdi adalah fajar bagi kemanusiaan. Ia adalah pemecah kegelapan. Saat fajar menyingsing, udara terasa paling murni. Namun, itu juga saat di mana kantuk manusia sedang berada di puncaknya. Inilah analogi sejarah yang tajam. Saat Imam Mahdi muncul, dunia sedang tertidur. Hanya mereka yang bangun, sadar secara spiritual, yang mampu melaksanakan subuh ini. Artinya, mengakui dan mengikuti awal kemunculan cahaya Mahdi tersebut. Subuh adalah panji bahwa malam pasti berakhir. Namun, ia menuntut kesiagaan jiwa untuk menyambut sang fajar. Waktu kedua, yaitu zuhur. Inilah saat matahari berada tepat di tengah langit. Semuanya terpapar cahaya secara vertikal. Era ini direpresentasikan oleh Imam Ahmad Al-Hasan alaihissalam. Mengapa zuhur? Karena beliau datang dengan membawa ledakan ilmu. Jika subuh adalah awal cahaya, maka zuhur adalah puncak kejelasan. Di era ini, bukti-bukti ketuhanan, rahasia kitab suci, dan hakikat sejarah dipaparkan dengan begitu gamblang, sehingga bayangan keraguan menjadi hilang. Sebagai pembelajar, saya melihat ini sebagai era Al-Tabiin, penjelasan yang sejelas-jelasnya. Namun, ada peringatan di sini. Matahari zuhur bisa sangat menyilaukan. Banyak orang yang matanya terbiasa dengan remang-remang, yaitu kegelapan, akan merasa sakit saat melihat cahaya zuhur yang tegak lurus. Itulah sebabnya ketaatan kepada imam di era zuhur membutuhkan kekuatan mata batin yang luar biasa untuk menerima kebenaran yang tidak menyisakan ruang bagi ego atau impretasi pribadi. Waktu ketiga adalah asar. Matahari mulai condong, cahaya mulai berwarna keemasan. Ini adalah waktu di mana energi alam semesta mulai melambat. Namun, intensitasnya tetap tinggi. Dalam Al-Quran, Allah bersumpah demi waktu asar, wal asar, yang menunjukkan betapa krusialnya fase ini. Asar mewakili era kepemimpinan Mahdi kedua, yaitu Abdullah Hasim Aba As-Sadiq alaihissalam. Ini adalah fase kematangan. Setelah ledakan ilmu di waktu zuhur, manusia diuji apakah mereka mampu menjaga cahaya tersebut saat matahari mulai bergerak turun. Asar adalah waktu yang sibuk dalam kehidupan manusia. Waktu di mana banyak orang lalai karena urusan duniawi. Secara spiritual, era Mahdi kedua adalah ujian bagi para pengikut untuk
tetap setia di tengah kesibukan fitnah akhir zaman. Sholat asar adalah simbol keteguhan hati untuk tidak membiarkan cahaya ilmu yang sudah didapat di waktu zuhur hilang begitu saja saat sore menjelang. Kemudian kita memasuki maghrib dan isya. Era kepemimpinan Mahdi ketiga dan keempat. Disinilah banyak orang yang mungkin bertanya, mengapa cahaya harus terbenam kembali? Sebagai seorang pembelajar, kita harus tahu bahwa setiap peradaban besar memiliki masa surut. Maghrib adalah saat matahari terbenam. Secara esoteris, ini mewakili era di mana tantangan duniawi kembali menguat dan kegelapan mulai menutupi kesadaran kolektif manusia. Isya adalah kegelapan penuh. Mengapa era ini ada? Untuk memisahkan antara emas dan loyang. Di tengah kegelapan Isya, hanya mereka yang memiliki pelita internal, iman dan ketaatan sejati yang bisa tetap berdiri tegak. Era Mahdi ketiga dan keempat adalah ujian kegaiban dan kehadiran ilahi. Allah berfirman, peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Saya merenungkan ini secara mendalam. Jika sholat adalah ketaatan, maka sholat wusta atau sholat tengah adalah ketaatan pada titik puncak cahaya. Dalam pembagian waktu tadi, zuhur dan asar berada di tengah. Menjaga sholat wusta berarti menjaga hubungan dengan imam yang membawa puncak cahaya ilmu, Ahmad Al-Hasan alaihissalam. Mengapa ini ditekankan? Karena di tengah cahaya yang paling terang, manusia seringkali menjadi sombong. Mereka sudah tahu segala hal, atau justru menjadi buta karena silap. Menjaga sholat wusta adalah menjaga keseimbangan jiwa agar tetap tunduk sepenuhnya pada kehendak ilahi, bukan pada penafsiran akal kita sendiri atau cahaya tersebut. Mari kita gunakan perbandingan yang mudah dipahami. Tubuh manusia memiliki irama sirkadian. Hormon kita berubah sesuai posisi matahari. Saat pagi atau subuh, tubuh memproduksi kortisol untuk bangun. Saat malam atau isya, tubuh memproduksi melatonin untuk istirahat. Begitu juga dengan jiwa. Jiwa kita memiliki irama sirkadian spiritual. Di era Mahdi pertama, yaitu zuhur, jiwa kita butuh hormon kebangkitan dan keberanian. Di era Mahdi kedua, yaitu asar, jiwa kita butuh kapasitas untuk menampung ilmu yang melimpah. Di era isya, jiwa kita butuh ketahanan terhadap depresi spiritual. Sholat yang benar adalah menyesuaikan hormon ketaatan kita dengan era yang sedang berlangsung. Jika Anda mencoba menggunakan mentalitas isya, hanya diam dan menunggu di era zuhur, yaitu era aksi dan ilmu, maka Anda akan gagal secara spiritual. Ini mengapa teks tersebut mengatakan bahwa mereka yang tidak mengenal imam zamannya akan mati dalam keadaan jahiliyah. Karena jiwanya tidak sinkron dengan irama alam semesta yang sedang berjalan. Kesimpulan dari kosmologi ini adalah sholat 5 waktu bukan sekedar kewajiban teknis, melainkan sebuah sumpah setia bai'ah harian. Setiap kali Anda berdiri untuk sholat, Anda sebenarnya sedang menyatakan, "Ya Tuhan, aku mengakui pemimpin yang Engkau utus di era ini. Aku menyelaraskan diriku dengan fase cahayamu saat ini." Jika Anda melakukan sholat fisik tetapi mendukung musuh-musuh dari para Mahdi ini, maka secara kosmis Anda sedang mengalami korsleting. Anda mengirimkan energi ke alamat yang salah. Inilah rahasia mengapa doa-doa banyak orang tidak terkabul. Karena mereka berdosa melalui frekuensi yang sudah kadaluarsa atau frekuensi yang tidak sah. Teman-temanku, memahami kosmologi waktu ini adalah langkah awal untuk berhenti menjadi robot ritual. Setelah kita tahu bahwa setiap detik waktu kita terkait erat dengan sosok pemimpin ilahi, maka setiap sujud kita akan terasa berbeda. Kita sekarang berada di ambang era yang paling krusial dalam sejarah manusia. Cahaya zuhur telah menyala, ilmu telah dibentangkan. Pertanyaannya bukan lagi kapan Mahdi datang, tapi apakah kita sudah melakukan sholat
yaitu ketaatan yang benar kepadanya. Dalam bab berikutnya, saya akan membawa Anda pada bagian yang paling emosional dan praktis, sholat sebagai perjalanan pulang.